Ya meski masih bersatu sebagai saksi, Panji Gumilang sang pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun terancam pidana usai polisi menaikkan status penyelidikan perkara dugaan penistaan agama di Ponpes Al Zaitun ke tahap penyidikan. Polisi menyebut telah menemukan adanya unsur pidana dalam kasus tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 156A KUHP. Lantas, akankah Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka dan juga tentunya masuk jeruji penjara dalam waktu dekat? Untuk membahasnya lebih lanjut, sudah terhubung bersama kami malam hari ini melalui sambungan daring Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan, pendiri NI Crisis Center Ken Setiawan, dan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Selamat malam Bapak-bapak, saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam. Baik, Mas Halili dan juga Mas Ken. Halo, selamat malam. Oke, saya langsung ke Mas Ken saja. Mas Ken yang ditetapkan atau ya sampai dengan saat ini yang masih membayangi Panji Gumilang pasal 156A KUHP. Gimana tanggapannya Mas Ken? Ya, kami mengapresiasi ya langkah pemerintah dan aparat yang sigap ya dalam memproses permasalahan ini sehingga tidak menjadi polemik di masyarakat. Kami mendukung proses ini dan semoga nanti peningkatan status sesuai yang kita harapkan, Pak. Oke, pidana-pidana apa saja atau ya misalnya kita komparasi dengan fakta-fakta yang Mas Ken temukan begitu dan juga Mas Ken kan pernah cukup dekat begitu informasinya dengan Al Zaitun? Ya, sementara kita fokus di pasal penistaan walaupun Panji Gumilang terkait dengan jaringan NI ya, ini sesuai dengan hasil penelitian MUI yang telah dilakukan tahun 2002. Memang terkait Panji Gumilang ini antara NI dan Al Zaitun, satu orang pimpinnya yaitu Al Zaitun, pendanaan juga terkait, terus ajaran dan histori juga memang terkait. Tapi kami lebih fokus ke pasal penistaan agama dulu ini sebagai awalan. Paling tidak nanti ini juga kami mengapresiasi langkah PPATK yang telah membuka rekening Panji Gumilang yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah, Mbak. Pasalnya berlapis begitu ya. Mas Halili setuju, apakah substansi yang akan ditimpakan kepada Panji Gumilang ini memang erat kaitannya dengan pidana? Ya, kalau kami selama ini memang sangat kritis terhadap penerapan pasal penodaan agama karena itu sering dijadikan sebagai pintu masuk paling mudah, paling gampang untuk menjawab polemik publik. Ya, ketika ada polemik, pintu paling masuk paling mudah itu ya memang pasal penodaan agama yang sebenarnya oleh negara itu sudah diakui sebagai atau disadari sebagai sebuah kesalahan. Paling tidak kalau kita mau melihat logika di balik penghapusan agama dalam KUHP yang baru, artinya muncul kesadaran itu bahwa pasal penodaan agama itu sebenarnya tidak relevan. Hanya memang polemik publik yang berkembang itu kemudian diambil pintu masuk PAN dan itu masuk dari laporannya Mas Ken itu dan itu menurut saya agak problematik karena apa? Karena dari sisi substansi maupun dari sisi penerapan pasal-pasal penodaan agama itu termasuk pasal 156A di KUHP itu problematik. Yang lain tentu saja ada di ITE atau yang sering digunakan secara bersama itu Undang-Undang Nomor 1 Garis-miring PNPS 1966. Saya kira begitu. Oke, sebelumnya juga Mas Halili mendapat informasi terkait dengan koalisi masyarakat sipil yang meminta Bareskrim Mabes Polri untuk menghentikan penyidikan terhadap Panji Gumilang. Ya betul. Kami memang menurut itu kalau pintu masuknya hanya soal penodaan agama, saya kira ya itu tidak lain dan tidak bukan sebagai upaya untuk melanggengkan pola-pola yang selama ini digunakan dalam penegakan hukum berkaitan dengan pasal penodaan agama. Kenapa kami sangat kritis terhadap penerapan pasal penodaan agama ini? Karena ini memang problematik ya dari sanksi yang tadi saya katakan dan problematik dari sisi penerapan. Karena kami pernah melakukan penelitian dari 97 kasus penodaan agama yang terjadi di Indonesia itu 35 kasus diantaranya itu tampak
dan ketika tanpa tekanan massa, sebagian besar tersangka itu artinya apa? Artinya sebenarnya pasal penodaan agama itu memang paling gampang untuk merespons di polemik yang terjadi tuntutan massa dan sebenarnya kurang lebih seperti itu. Karena kalau pasal penodaan agama itu dicek spektrum kasusnya itu sangat luas ya. Oke, baik. Baik. Ya dari soal interpelasi keagamaan. Jadi ya memang mestinya pasal penodaan agama itu penerapannya dihentikan, dilakukan moratorium, apalagi negara sudah sadar bahwa pasal penodaan agama itu problematik. Dan itu bukan hanya terjadi di Indonesia. Saya kira kalau kita lihat di situasi global, mereka sudah negara-negara beradab itu sudah tidak menggunakan pasal penodaan agama. Berlakukan blasphemy law. Mereka geser ke soal hasutan dan provokasi, kebencian, incitement dan speech. Saya kira seperti itu. Baik, berarti substansi yang digunakan salah sasaran gitu atau tidak relevan. Mas Ken, tanggapan Anda? Ya, kalau menurut saya sebenarnya ini kan sudah teramat fatal ya. Tapi karena kan ini secara hukum kan kita harus melengkapi alat-alat bukti ya. Kalau terkait makar memang agak susah. Walaupun tadi terkait MUI dan Kemenak sudah ada penelitian, tapi memang harus didukung tentunya dengan alat bukti. Dan ini juga tentang TPPU juga dari PPATK saya rasa juga nanti bisa dilacak ya transaksi keuangannya secara histori. Nah, kita berharap nanti tinggal menunggulah. Saya rasa nanti aparat akan profesional dalam mensikapi persoalan ini, Mbak. Baik. Saya ke Pak Abdul Fikar begitu. Apa tanggapannya terkait dengan pasal penodaan agama? Kalau misalnya tadi katanya Mas Halili, concernnya adalah karena tidak relevan atau masih banyak celah begitu yang bisa digunakan untuk jadinya pokoknya salah substansi begitu. Sementara kebetulan alat-alat bukti yang sedang digunakan atau ya sedang diproses di Bareskrim Mabes Polri sendiri berkaitan dengan video-video atau hal-hal yang viral yang muncul dari Pondok Pesantren Al Zaitun yang erat kaitannya dengan pasal penodaan atau penistaan agama. Ya, saya kira karena kan gini, kalau saja dia tidak publikasikan apa yang dikemukakan, baik itu di dalam ceramah-ceramah atau penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya, ya maka itu tidak masuk ke ranah publik gitu ya. Dan itu ya mengajarkan agama dan menafsirkan dengan metode-metode tertentu itu ya haknya para pendidik sebenarnya. Artinya disitulah letak kebebasan berpikir dan berpendapat gitu ya. Nah, tetapi ketika ini disengaja dibuka ke ruang publik, nah itu yang saya kira kemudian menimbulkan kesimpulan-kesimpulan yang ujungnya kemudian oleh aparatur ditafsirkan sebagai ini sudah penodaan agama ya, karena tentu saja kesimpulan aparatur juga penegak hukum ini tidak sembarangan kalau menurut saya, karena juga pasti sudah mendengar para ahli agama yang lain gitu. Nah, itu yang dijadikan patokan gitu. Jadi artinya bukan kesimpulan sepihak dari penegak hukum atau aparatur keamanan yang kemudian membawa persoalan ini sebagai penodaan agama gitu, tapi sudah melalui satu pertimbangan rangkaian keterangan saksi dan ahli ya, yang kemudian disimpulkan ini sebagai satu perbuatan yang memenuhi unsur penodaan agama. Nah, karena itu kemudian Panji ini dipanggil dalam konteks itu, begitu, Mbak. Oke, tapi konsekuensi apa sih yang ada di balik pasal penodaan atau penistaan agama, Pak Fikar? Ya konsekuensinya karena itu pasal kan masih menjadi hukum positif ya, meskipun sebenarnya ya di dalam beberapa kajian ini sebenarnya sudah pasal yang sebenarnya juga
bukan bertentangan, artinya tidak sesuai dengan era demokrasi sebenarnya, ya. Tetapi ini pasal masih menjadi hukum positif gitu, artinya ya masih bisa digunakan untuk diberlakukan gitu pada satu perbuatan tertentu yang memenuhi unsur-unsurnya. Nah, itu yang terjadi sekarang ini seperti itu. Ya mungkin 3 tahun ke depan, ya 3 tahun ke depan setelah KUHP baru akan lebih baik gitu ya. Artinya mungkin pasal-pasal seperti ini di dalam KUHP yang baru sudah lebih dimodernisir gitu ya, sehingga menjadi lebih lebih pasti gitu ya, lebih pasti dan lebih tegas gitu. Nah, ini kan sebenarnya pasal ini tafsirnya itu bisa agak meluas gitu ya. Karena itu kemudian banyak digunakan untuk selain memang mempidanakan orang-orang yang sengaja menodai agama, tapi juga seringkali juga digunakan bagi kepentingan-kepentingan yang lain. Saya kira begitu. Oke. Inikah yang menjadi concern dari Setara Institut, Mas Halili gitu? Apa ya namanya? Dalam kasus Panji Gumilang ini pasal-pasal penodaan agama begitu ditakutkan akan menjadi sebuah kendaraan kepentingan tertentu atau seperti apa, atau celah-celah apa yang menjadi concern Anda atas pasal ini? Ya, begini, kita kembalikan ke konstitusi ya. Negara kita kan negara hukum, berhukum itu berkonstitusi. Bernegara itu berhukum itu berkonstitusi. Pasal 228E ayat 2 di dalam Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu jelas ya, menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Mengekspresikan itu ya nggak masalah, saya kira dalam konteks itu. Makanya memberikan garis bawah bahwa polisi, aparatur negara secara umum mestinya berada dalam kerangka itu, nggak memasuki isu atau polemik Al-Zaitun dan Panji Gumilang ini dengan pendekatan penodaan agama yang sangat absurd itu, yang obskur dan tidak memberikan kepastian hukum atau lex serta yang biasa dikenal dalam studi ilmu hukum. Jadi asas kepastian hukum itu jelas tidak akan terpenuhi dengan penerapan pasal penodaan agama. Yang justru paling kita khawatirkan adalah itu yang disebut oleh teman-teman koalisi, yaitu soal kriminalisasi. Jadi ini soal pemberian label dulu gitu ya, labelin dulu dan pidananya jadi macam-macam berikutnya. Yang penting labelin dulu, kemudian tetapkan sebagai tersangka dengan pasal yang mudah, yang sangat karet ini. Ini kan sebenarnya ya bagian dari apa yang kami sebut sebagai kriminalisasi itu. Kalau kemudian ada pasal-pasal yang lebih proper, yang lebih memberikan kejelasan kepastian hukum yang kemudian diterapkan, itu kan sebenarnya adalah kelanjutan dari labeling yang sudah dilakukan dengan pasal penodaan agama. Itu yang kita tidak inginkan. Jadi jangan ada kriminalisasi terhadap seorang gitu ya, dengan menggunakan pasal yang sebenarnya negara pun itu sudah mengakui bahwa itu sebuah kemunduran ya. Karena di KUHP sudah ditiadakan pasal penodaan agama itu. Jadi sementara dalam konteks itu ya memang polisi sebaiknya tidak menggunakan pasal penodaan agama. Jadi kita tunggu laporan-laporan yang lain kan menggunakan pasal yang lain yang lebih memberikan kepastian hukum. Kalau soal penodaan itu ya seperti yang dibilang oleh Setara, sebaiknya lakukan moratorium karena riset akademis kami yang sangat objektif dan itu berdurasi panjang itu menyebutkan bahwa dalam kasus penodaan agama spektrum kasusnya itu sangat luas atau ya bisa terjadi multitafsir begitu ya, Mas Halili. Nah, kalau begitu saya ingin semacam compare begitu terkait dengan, kan tadi Mas Halili bicara mengenai kebebasan berekspresi, kebebasan kita untuk menyampaikan pendapat begitu. Nah, kalau dari perspektif Mas Ken,
terkait dengan video-video, terus kemudian mungkin ajaran yang diberlakukan di Ponpes Al Zaitun yang keluar begitu dari mulut Panji Gumilang, apakah ini relevan untuk kita persamakan gitu dengan kebebasan berekspresi, berpendapat, mengajar orang seperti itu? Tapi tahan dulu jawabannya mungkin Mas Ken ya, Pak Fikar dan juga Mas Halili. Kita akan lanjutkan kembali dialog ini di segmen berikut pemirsa. Tetaplah bersama kami, Sindo Prime akan segera kembali.